Sobat Tani, selamat pagi. Pada video kali ini saya akan berbagi beberapa hal tentang media tanam, khususnya media tanam hidroponik. Ini adalah media tanam genteng atau pecahan genteng yang saya sudah pernah coba, yaitu menggunakan sistem hidroponik dalam ember. Ini jika kita lihat pohonnya subur ya, pohon cabenya subur dan perkembangannya juga bagus. Pertama kali saya menggunakan di cabai ini ketika dia umur masih kecil segini. Nah, tingginya segini paling kira-kira. Sekarang sudah berapa senti nih ya, udah tinggi lah. Berarti saya anggap dia bisa tumbuh dengan baik di media tanam ini. Jika kita lihat akarnya, perkembangan akarnya sangat bagus. Nah, ini. Jadi tetap kita menggunakan kain flanel yang kita masukkan ke di dalam pecahan genteng. Kemudian ketika pertama kali menanam bibit cabai ataupun tanaman yang lainnya, usahakan si akar dibungkus di dalam kain flanel. Jadi dia tetap akan mendapatkan saluran nutrisi melalui kain flanel ini. Bisa juga menggunakan pecahan batu bata merah ya, selain genteng. Jika di tempat kalian susah mendapatkan genteng, bisa menggunakan pecahan batu bata merah. Jadi ini salah satu media tanam yang bisa digunakan di sistem hidroponik. Ini juga rekomendasi buat saya. Apalagi menanam cabai, tomat, ataupun paprika, menggunakan pecahan genteng atau batu bata merah sangat rekomendasi. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu media tanam kokopit atau serabut kelapa yang sudah dihaluskan. Nah, ini contoh tanaman yang menggunakan media kokopit. Pertumbuhannya kita lihat bagus ya, bagus dan sudah menjelang panen. Tidak ada masalah ataupun kendala apapun yang ditemui menggunakan media tanam ini. Coba kita lihat akarnya seperti apa. Nah, bagus ya. Akarnya putih dan tetap menggunakan kain flanel sebagai penyalur nutrisi. Nah, yang pengen saya sampaikan di sini, ketika menggunakan media tanam halus seperti kokopit ini ataupun sekam mentah, usahakan menggunakan pot yang seperti ini, yang bukan net pot ya, tapi pot. Nah, hasilnya menggiurkan kan? Ini sudah siap panen beberapa minggu lagi. Mantap. Ini akarnya bagus kan? Berapa bijinya ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji bawang merah. 1 biji bawang merah ditanam menghasilkan 7 biji bawang merah baru. Bagus juga. Oke, itu dari kokopit. Bagus juga, rekomendasi juga untuk media tanam hidroponik. Yang ketiga yang akan saya bahas yaitu media tanam menggunakan spons. Jenis sponsnya ini spons sofa. Sebenarnya jenis sponsnya bisa bebas ya. Kebetulan kemarin saya dapat yang bekas sofa. Ini sudah saya gunakan untuk menanam bawang merah dan cabai. Ini cabai nih. Nah, ini. Lalu bagaimana hasilnya atau nilai tentang si spons ini? Kalau saya rasa sih cukup bagus ya. Ini seperti rockwool, cuma dia penyerapan airnya masih kurang dan bahkan jauh dari rockwool. Tapi tidak masalah sih selama kita perawatannya tetap bagus dan menanam dengan cara yang baik, hasilnya pasti
bagus juga sih nantinya. Saya lihat dari yang sekarang ya, bawang merah dan cabai selama ini sih baik-baik aja. Coba kita lihat akarnya. Akarnya sudah tembus ya. Akar si bawang merah sudah tembus ke bawah, tapi masih belum terlalu banyak sih. Cara menanamnya juga sama, kita tetap menggunakan kain flanel. Kita masukkan ke dalam spons sampai di atas. Nah ini kan ada kain flanel kelihatan. Nah, kita bungkus si bawang merah bagian bawahnya. Kita usahakan si bawang merah ini tetap mendapatkan nutrisi, meskipun dia spons bisa menyerap air, tapi tetap kita menggunakan kain flanel sebagai yang utama, karena spons ini tidak terlalu bagus penyerapannya. Beda dengan Rockwool dan Kokopit. Kalau saya bandingkan ya, Kokopit lebih bagus penyerapannya daripada spons ini. Saya nggak tahu spons jenis lain, tapi yang ini kurang bagus, masih kalah dengan Kokopit. Ini akar si cabai banyak ya, sudah bagus. Ini sudah. Cara nanamnya juga sama, si akar si cabai dibungkus menggunakan kain flanel. Kain flanel dimasukkan ke dalam spons, bungkus si akar, kemudian simpan. Hasilnya seperti ini. Akarnya sudah banyak, pertumbuhannya juga sudah bagus. Untuk sekam mentah saya gunakan di tanaman sistem DFT ini, di tanaman hidroponik pipa instalasi DFT. Nah ini saya menggunakan sekam mentah, yang lebih dominan sekam mentah daripada Kokopit. Tapi ini bercampur sih antara Kokopit dan sekam mentah, karena biar lebih irit media tanam. Jadi sekam mentah dan Kokopit kita gabungkan jadi satu. Tidak mempengaruhi hasil kok, tetap bagus hasilnya. Kemudian ini cabai di atas juga menggunakan bawang merah, menggunakan Kokopit dan sekam mentah. Ini salah satu tanaman bawang merah saya yang menggunakan sistem yang menggunakan media tanam Kokopit dan campuran sekam mentah. Ini bagus, cuma jika kita menggunakan di instalasi DFT, kekurangannya cuma satu, yaitu menyebabkan kotornya air. Kotornya air didapat dari lubang-lubang si pot, keluar sisa-sisa Kokopit, sisa-sisa sekam bakar, ataupun ketika hujan lebat, karena saya tidak menggunakan atap apapun di kebun saya ini. Misalnya hujan jatuh ke sini nih, kadang-kadang Kokopit kan keluar ya sebagian. Nah, dia akan mengalir ke sini langsung masuk ke pipa. Cuma itu aja kurangnya, membuat air kotor. Itu aja. Sisanya tidak ada, semuanya bagus. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika bermanfaat, mohon di-share, komen, like, dan subscribe. Jika ada yang keliru, mohon ditambahkan di kolom komentar. Kita belajar bersama-sama, kita berkembang bersama-sama. Salam sukses petani rumahan.